Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Simposium Today yang bahagia ya. Kali ini saya ditemani rekan saya yang begitu terhormat. Ini walaupun pemuda tapi sudah mengamati isu-isu politik nasional ya. Tentunya juga mengerucut ke bawah sampai lokal. Beliau ini adalah mahasiswa pembangunan karena menjalani studinya sampai 14 semester di UIN Sunan Kalijaga ya, dan aktif di Ketua Komisariat PMI UIN Jogja, mantan. Asal beliau ini Madura Tulen, Sumeneb. Namanya Bapak Muhammad Syokifat dan insya Allah akan masuk bursa menteri tahun 2024. Ya doanya ya pemirsa ya, tentu dengan harapan akan membawa berkah rahmatan lil alamin kepada semua alam. Amin, amin, amin. Ya. Gimana kabarnya Pak Soki? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Oh iya. Pandangan Pak Soki sendiri terhadap pemuda untuk memahami politik itu seberapa penting sebenarnya? Pandangan ya? Iya, pandangan. Ya sebenarnya untuk memahami politik bukan sebatas kepada pemuda saja sebenarnya. Semua kalangan yang sudah akil balik saya rasa penting untuk memahami politik gitu kan. Karena segala sendi kehidupan, entah itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, entah dari hal-hal yang perihal yang kecil sampai perihal yang besar tidak terlepas dari pembahasan politik saya rasa. Karena misal harga sayuran di pasar yang mungkin kita lihat luput dari pembahasan politik, itu saya rasa menjadi hal penting juga. Bagaimana harga-harga sayuran di pasar tidak lepas dari Perilaku politik gitu ya. Betul. Oh. Bahasa kasarnya sampai urusan sekelangkangan ya, nggak boleh lepas dari urusan politik ya kayak gitu. Ya bisa jadi. Ya. Karena kan kita hidup di dunia itu tidak lepas dari yang namanya Politik. siasat. Oh iya. Siasat kalau bahasa siasat dan politik itu kan satu hal yang menurut saya tidak jauh berbeda. Bagaimana mempengaruhi seseorang untuk percaya pada apa yang kita omongkan, itu juga bagian dari Politik. kita berpolitik seperti itu. Tapi kayak gini ya Pak Soki, saya ini kan hidupnya di lokal, nggak seperti Bapak Soki yang sudah menasional ini. Di lingkungan saya, terutama di dalam kehidupan sehari-hari, saya sebagai pemuda itu politik itu biasanya dimaknai dengan bagaimana kita harus mendapatkan hasil materi gitu. Artinya harus ada timbal balik yang harus kita terima kayak. Bagaimana Pak Soki itu merespon pemuda yang tipologi saya yang begitu sempit seperti ini gitu? Ya hal-hal semacam itu wajar ya, karena mungkin faktor lingkungan di mana seorang memahami politik, kata Pak Misbah tadi itu terlalu sempit memaknai politik, itu karena mungkin satu faktor lingkungan yang memaknai arti politik itu hanya sebatas rugi untung dan rugi ya? Seperti itu kan. Tapi di samping itu ada hal yang lebih besar. Ada hal yang lebih besar, bagaimana
memaknai politik itu sebagai sebuah jalan untuk mencapai kesejahteraan seperti itu. Oh, berarti kita perlu memperluas perihal politik lagi kayak gitu. Ya, perspektif dan cara pandang kita. Cara pandang. Biar tipologinya tambah luas gitu ya. Ya. Menurut Pak Shoki sendiri, perpolitikan kita hari ini nih, bagaimana melihat kondisi negara kita? Lebih-lebih hari ini kan kita bicara nasional dulu. Kalau internasional kan sedang menggoncang, semua sedang pamer-pamer militer ya. Ya. Kalau untuk Indonesia sendiri itu bagaimana wajah politik kita hari ini? Ya, saya mengamati, bukan mengamati, hanya sekedar memiliki ketertarikan dalam isu-isu politik sejak tahun 2014 ketika masa-masa Pilpres itu ya. Itu ditarik atau memang berangkat dari sendiri ketika itu? Dari diri sendiri. Oh iya. Dari diri sendiri melihat waktu itu saya tertarik karena terbuai oleh omongan-omongan, obrolan-obrolan politisi. Jadi mungkin satu hal yang perlu dipahami bahwa memahami atau memiliki ketertarikan terhadap politik tidak serta-merta dicap politisi kan, seperti itu. Karena dalam saya memandang politik tidak sebatas tidak sebatas tadi, satu, untung rugi, dua, hal-hal yang menguntungkan. Semisal merebutkan jabatan gitu ya. Tidak sebatas itu. Tidak sebatas itu. Kita memiliki keberpihakan terhadap masyarakat yang lemah, itu bagian dari cara kita berpolitik seperti itu. Ini bagi saya lah. Mungkin teman-teman pemirsa yang lain memiliki pandangan yang berbeda, itu sah-sah saja. Kemudian kayak gini Pak, dalam dunia saya pribadi itu, dalam dunia lingkup kecil itu biasanya kalau dikaitkan pada mahasiswa, karena Pak Shoki ini kata saya tadi mahasiswa pembangunan ya, karena untuk menyelesaikan studinya harus 7 tahun pemirsa. Itu biasanya politik itu erat dengan aktivis gitu. Apakah Pak Shoki ini setuju jika aktivis itu harus masuk pada lingkup politik? Kalau akademisi ya biasanya kan jadi guru kayak gitu kan ya. Menurut Pak Shoki itu sebaiknya gimana? Ya, sebenarnya menempuh masa studi untuk mahasiswa S1 7 tahun itu sangat buruk ya. Iya. Saya menyadari hal itu. Apalagi di zaman sekarang, di mana dunia karir gitu. Dunia ke depan itu sangat kompetitif. Kita perlu menjadi mahasiswa memang perlu untuk mengasah dan menempa diri. Tapi di sisi lain perlu untuk mencari jalan lain dengan cara misal menempuh masa studi di perguruan tinggi. Itu tidak hanya selesai dari S1. Saya tidak mengerti dan tidak paham tipe mahasiswa pembangunan yang dimaksud seperti itu kan. Tapi yang kalau boleh berpesan, kalau bisa ya mahasiswa itu idealnya tetap independen,
dan memiliki idealisme penting. Urusan ke depan kita entah mau terjun ke politik atau tidak, itu bagaimana jalan takdir menuntun kita, saya rasa. Karena tidak semua dari ribuan mahasiswa atau dari sekian ribu mahasiswa yang menyandang profesi atau gelar aktivis, bagi saya tidak semuanya harus menjadi politisi. Ada yang harus terjun ke bawah masyarakat, bekerja bersama masyarakat dan mendampingi masyarakat. Itu juga pilihan yang harus ditempuh ya. Itu saja. Enggak kan kayak gini ya. Kadang kan ada beberapa aktivis yang kemudian menjadikan itu hal jembatan untuk mencapai kedudukan politik gitu. Berarti mahasiswa seperti ini kan sempit. Tipologinya mengenai politik. Berarti kalau ingin sadar politik berarti saya harus memiliki jabatan kan kayak gitu. Gimana itu? Memiliki kesadaran politik tidak harus punya jabatan menurut saya. Memiliki kesadaran politik ya sadar akan memiliki kesadaran terhadap kemanusiaan salah satunya. Bagi saya juga kesadaran politik. Punya kesadaran politik gitu. Maka tidak hanya jabatan satu-satunya cara bagi kalau kata tadi mahasiswa untuk berpolitik sebagai jembatan seperti itu. Tapi hanya ada aja gitu kan. Ada segelintir orang gitu ya. Kalau bahasa masyarakat hari ini kan membahasakan hal itu, oknum mahasiswa yang menjadikan politik sebagai jembatan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, keuntungan tertentu, dan titik akhirnya mungkin keuntungan pribadi mungkin. Syukur-syukur kalau bisa tujuan akhirnya keuntungan yang ingin dicapai untuk masyarakat luas seperti itu. Jadi bermacam-macam lah, banyak macamnya saya kira mahasiswa. Kalau dalam tataran mahasiswa memandang politik itu. Oh berarti itu hanya oknum saja ya kayak gitu ya. Bahasanya oknum ya. Biar agak halus ya. Iya, biar agak karena halus. Pemirsa begini, karena saya hidupnya itu dari iklim berbeda dengan Pak Syauqi ini. Kalau lingkungan Pak Syauqi, saya rasa mungkin mahasiswanya sudah banyak yang ideal gitu ya Pak ya. Tidak juga sebenarnya. Iya, walaupun tapi ada segelintir pandangan kadang seperti ini, kita memandang perkumpulan kita memandang perkumpulan orang lain itu kan rendah. Melihat ada sedikit perbedaan, melihat perbedaan itu adalah sesuatu yang gitu. Padahal mungkin sebenarnya sama saja, tapi hanya yang membedakan mungkin kan circle pertemanannya, circle relasi antar mahasiswa di satu tempat dengan tempat yang lain seperti itu. Oh berarti hanya perilaku segelintir orang saja yang kemudian membuat seperti itu ya, pandangan yang sempit kayak gitu tentang kesadaran politik itu sendiri ya.